Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akmal. Selamat pagi Pak Indra. Saya kebetulan di calon guru penggerak Pak di angkatan 9, jadi hari ini bertugas melaksanakan wawancara dengan Bapak dalam pada modul 3.1 di pengambilan keputusan tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa hari ini saya minta waktunya sebentar Pak, nanti ada beberapa pertanyaan dari apa yang kasus-kasus yang terdapat di SMP 47 Bengkulu Utara ini, sehingga nanti bisa kita kembangkan dalam arti untuk pengambilan keputusan yang menurut Bapak itu sebuah keputusan yang baik, yang dimana nanti dalam pengambilan keputusan ini berpihak pada murid. Ini seperti itu. Bisa kita mulai Pak ya? Boleh. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan nanti Pak yang saya sampaikan kepada Bapak. Intinya dari pertanyaan tersebut bisa Bapak jawab sendiri sesuai dengan pengalaman dan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini Pak ya. Baik, pertanyaan pertama Pak untuk di pengambilan keputusan ini, bagaimana menurut Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita Pak? Terima kasih. Memang kita akui bahwa di zaman modern, terutama mengakses peradaban yang tidak sesuai bagi peradaban Indonesia, karena akses ini apalagi di medsos, makanya saya mengidentifikasi kasus-kasus yang kecil itu segera untuk diambil tindakan, gunanya jangan kasus kecil ini merambat menjadi besar, karena etika ini sangat penting. Seseorang ini kalau etikanya sudah tidak bagus, apapun hasilnya juga tidak akan bagus. Karena etika ini paling utama di dalam kita hidup bermasyarakat. Seperti itu. Jadi intinya di dalam kasus yang terjadi di sekolah, sekecil apapun kasus tersebut, artinya untuk segera diselesaikan Pak ya. Ditindaklanjuti. Baik itu dari guru BK, ya, wali kelasnya, nanti jika tidak terselesaikan oleh Bapak Ibu guru sehingga kasusnya menjadi besar, maka akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Karena ya kasus sekecil ini, kasus besar itu kan berawal dari kecil. Iya betul Pak. Jadi kalau kita mengantisipasi kasus kecil, insya Allah dia tidak akan menjadi besar. Kita bisa melihat mengidentifikasi ini dari tingkah laku anak, kemudian dari pergaulannya, dari perkataannya, nah, sehingga etika tersebut kita bisa memahami sikap anak tersebut. Etika ini bisa berasal dari pergaulan, bisa karena permasalahan di rumah, dan juga ada permasalahan dengan sesamanya. Makanya kita harus ya mewaspadai. Yang jelasnya kita tanamkan kepada siswa kita ini, etika itu sangatlah penting dalam kehidupan. Baik, berikutnya Pak, pada saat pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kasus kecil itu nanti untuk segera diselesaikan, jangan sampai nanti dari kasus yang kecil menjadi kasus yang besar. Nah itu artinya ada sebuah dilema yang terjadi di sekolah tersebut. Nah dalam kasus tersebut kira-kira Pak, dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, kan ada sebuah kepentingan nih, ada kepentingan yang benar, dan mungkin juga ada sebuah kasus yang mengandung nilai kebajikan di dalam kasus tersebut. Nah, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusannya? Kita ambil dulu titik permasalahannya dalam kasus tersebut, atau juga akar permasalahannya, sehingga kita yang jelasnya yang pertama pencegahan.
Artinya di dalam pencegahan ini, kasus-kasus ini jangan sampai akan menyebar. Karena sifatnya etika ini adalah karena pencontohan. Kalau kita etika ini kita biarkan, etika yang tidak bagus kita biarkan, ya etika itu akan yang tidak bagus akan berkembang. Berkembang terhadap siswa-siswa yang lain. Iya, yang lain. Karena efeknya itu kan ibaratnya penyakit. Karena nama siswa SMP itu dia kan hanya suka meniru. Pola pikirnya belum terlalu dewasa. Dia hanya meniru tren. Sekarang ini kan trennya kadang-kadang ada siswa yang menyilet-nyilet. Nah, karena dia melihat ini geng. Dia memberi tanda. Sekarang ini sudah etika ini dia melihat ketrenannya. Nah, trennya ini, etika ini sesuai nggak dengan etika yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya ada yang tangan dicilet-cilet, ada yang ini ditanda warna hitam, ada yang alisnya sekarang ini kan sudah dipotong setengah, rambut juga dibuat siring. Nah, itu yang perlu. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah ini. Makanya kita yang sifat-sifat seperti itu, etika itu ya tidak wajar bagi untuk anak sekolah. Baik, jadi langkah-langkah dan prosedur Bapak dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan di sekolah berarti kita lihat dari titik permasalahan pertama ya, dari titik permasalahan dan nanti bisa kita alihkan ke bagaimana pencegahan terhadap perilaku anak yang seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, sudah pencegahan. Kalau seandainya pencegahan sudah kita lakukan, kan kita bisa bilangkan ini ada si anak ini kasusnya berat, makanya kita harus namanya itu pengobatan. Nah, kasus yang berat ini kita kerjasama kita kita tidak lepas dari orang tua. Kita bersama-sama guru BK, kepala sekolah, wali kelas dan orang tua, sehingga orang tua tuh mengerti keadaan siswanya di sekolah. Dengan ada kasus seperti ini, jadi orang tua tidak lepas dari permasalahan. Artinya ada koordinasi Pak ya. Setelah kita mendapatkan kasus tersebut, maka kita telusuri akar permasalahannya yang terjadi, baru kita lakukan pencegahan dan ada koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua tahu apa sih yang terjadi dengan siswanya, anaknya di sekolah. Seperti itu Pak ya. Iya. Baik. Terus berikutnya Pak, tantangan apa nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Tantangan yang terjadi ini. Memang tantangan itu namanya kehidupan itu, kalau nggak ada tantangan itu nggak enak rasanya. Enak Pak ya. Kita mendidik itu bagi saya selaku kepala sekolah, mendidik itu adalah kita harus memahami dulu kriteria siswa kita, sehingga dalam proses mendidik itu kalau sudah kita memahami kriteria itu, kita akan mencari celah apa sih kemauan anak ini, sehingga titik kelemahan anak itu akan muncul. Nah, di titik kelemahan itulah kita memujuk sehingga anak itu dia akan bercerita terbuka. Tentu saja permasalahan-permasalahan yang sifatnya urgensi, kadangkala sekolah mengambil tindakan, ada kalanya orang tua yang tidak senang, tidak menerima, ya, tidak senang. Nah, inilah kita namanya memanggil orang tua, merembukan. Anak yang dititip di sini ada anak yang bapak titip. Bapak toh tidak mengerti anak bapak di sekolah, sehingga kita beri penjelasan kepada orang tua. Contohnya etika yang tidak diterima ini, contohnya salah satunya saya beri contoh, siswa yang sering mengutil.
mengutil di dalam kelas yaitu mengambil pena. Pena satu, sehari satu. Nah, sehingga kebiasaan tersebut lambat laun dia akan terbawa keluar dan yang lebih besar lagi, Pak, lebih besar lagi. Kenapa? Lagi. Karena kalau kita nggak preventif kan, kita pencegahan, ini dia aman melakukan tersebut. Takutnya pada saat dia pergi ke rumah orang, pergi rumah teman, HP apapun yang bentuknya ringan kadang-kadang terletak di atas meja. Karena dia kebiasaan ngutil, sehingga dia masukkan. Nah, ini dia diambil. Ini permasalahan yang kita panggil orang tua, kadang-kadang orang tua tidak menerima. Yang dia berikan tanggapan, berapa sih harga pena? Ya. Makanya saya panggil orang tuanya, saya jelaskan. Harga pena itu tidak, takutnya pada saat dia pergi ke rumah orang, pergi rumah teman, HP apapun yang bentuknya ringan kadang-kadang terletak di atas meja. Karena dia kebiasaan ngutil, sehingga dia masukkan. Nah, ini dia diambil. Ini permasalahan yang kita panggil orang tua, kadang-kadang orang tua tidak menerima. Yang dia berikan tanggapan, berapa sih harga pena? Ya. Makanya saya panggil orang tuanya, saya jelaskan. Harga pena itu tidak berapa, Bu. Cuman etika kebiasaan anak ibu nanti akan terbawa dimanapun karena tidak ada pencegahan. Nah, sekarang insya Allah dengan ada kita pencegahan, anak itu akan mengerti bahwa perbuatan itu adalah sangat merusaknya. Nah, ini yang permasalahan dilema kalau kita menghadapi etika orang tua yang tidak memahami. Tapi kita selaku sekolah menjelaskan orang tua ini adalah demi kebaikan dia. Kita selaku orang tua harus menyokong. Itu. Inilah yang kadang-kadang yang tidak diterima oleh orang tua. Karena permasalahan ini sepele, kok dipanggil orang tuanya. Bagi kita itu bukan sepele. Kebiasaan etika ini, kebiasaan yang perlu kita cegah. Kebiasaan ini kalau lambat laun tidak ada pencegahan, dia akan berkembang merembet yang lebih besar. Jadi seperti itulah kira-kira tantangan yang terjadi, Pak, ya, dalam kasus pengambilan keputusan di dalam dilema etika. Nah, penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Pak, apakah diselesaikan secara langsung di sekolah atau menunggu pertemuan dengan wali murid, atau memang di waktu saat itu terjadi kasus langsung pemanggilan orang tua, atau si anaknya dulu diinginkan, Pak, diberikan penjagaan seperti apa gitu? Makanya dari awal saya bicarakan bahwa kita lihat dulu akar permasalahannya, kemudian seberapa dia permasalahan ini, apakah ini hanya sifatnya spontan ya. Kalau seandainya kita bisa mencegah, tidak akan terjadi lagi keesokan harinya, ya kita cukup manggil siswa tersebut. Kita jelaskan bahwa perbuatanmu ini tidak sesuai, tidak benar, sehingga untuk kedepannya jangan dilakukan lagi. Nah, itu pertama. Nah, kalau dia juga masih melakukan mengulang kembali, dan itu sudah kita ngobrol anak sama BK, kalau masih belum, kita panggil orang tuanya. Nah, itu yang lebih ini, karena sifatnya sementara ini, bagi prinsip saya pencegahan itu lebih baik. Pencegahan terlebih dahulu. Kalau masih juga berarti inilah namanya penyakit ya. Penyakitnya harus kita obati. Kalau penyakit ini nggak kita obati, maka penyakit ini akan bersifatnya ya merambat ke rekan-rekan yang lain, itu ya. Ya. Sehingga kalau kita sudah mencegah, yang lain juga akan melihat. Betul. Wah, itu dilarang. Ini bukan kita menjudge di sana. Mana itu kan apapun yang kejadian sekolah pasti dia akan tahu. Betul. Walaupun kita bersembunyi, manggil anak, ini pasti itu akan tahu. Sehingga ya, kita tidak memberi contoh
pada anak itu sehingga kita menjaga juga etika diri dia sehingga kita merahasiakan ya, tapi insya Allah eh, dengan kebersamaan guru BK, guru-guru yang lain, tidak mungkin di suatu kegiatan itu hanya kita bisa mengandalkan satu orang. Maka kerjasama itu baik guru mata pelajaran yang tiap masuk kelas dia akan melihat tingkah laku anak itu. Mungkin itu saja. Seperti Pak ya. Nah, artinya dari kasus-kasus yang terjadi, saya sudah menangkap dari jawaban Bapak, berarti ada faktor-faktor yang selama ini membantu Pak ya, mulai dari guru, terus guru BK, wali kelas mungkin Pak, termasuk juga orang tua yang sudah dipanggil pada saat kasus tersebut tidak dalam arti tidak selesai di sekolah, dan mungkin bakal merembet ke tempat yang lain, artinya dipanggillah orang tua sehingga ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan dewan guru seperti wali murid seperti itu Pak ya. Setelah kita pencegahan, kalau dia mengulang lagi baru kita pemanggilan orang tua. Oke. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini Pak? Kasus-kasus yang pertama etika ini, yang pertama stakeholder yang ada di sekolah memberi contoh dulu. Oke. Pemberian contoh terhadap siswa dulu. Siswa, oh ini tingkah laku yang baik. Iya. Kita mengharapkan program aksi baik sekarang ini, aksi baik. Ternyata kita sendiri tidak melakukan aksi baik. Kita mengetahui bahwa pendidikan ini usia SMP ini adalah usia dasar. Dia akan selalu mengikuti contoh. Ya, betul. Tapi kalau kita sudah melakukan contoh yang baik, contohnya kita pembiasaan ya. Contoh tegur sapa. Kemudian siap temu anak kita lembut ramah, temu anak salam. Nah, dengan kita berbuat seperti itu, insya Allah anak kita mengikuti. Nah, karena kita sudah memberi contoh yang baik. Nah, sehingga apapun etika anak itu, zaman sekarang anak ini memang nggak lagi bisa dikeraskan. Kita harus membuat dia nyaman. Artinya nyaman itu kita anak berbuat itu ya kita memberikan masukan, memberikan wawasan dengan kata-kata yang menyentuh. Dengan kata-kata yang menyentuh dia akan berpikir. Itulah kita menggali wawasannya. Sehingga kita bisa anak itu berkembang pola pikirnya dengan tingkah laku yang baik, pola pikir yang baik, sehingga dia akan mengerti apa yang kita ajarkan itu adalah baik bagi dia. Pernah ini contoh, saya ini kepala sekolah ini sudah beredar, sudah 7 sekolah. Ada kasus di sekolah dulu saya, itu anak itu pindahan. Dan dia tidak berubah. Tapi ya karena kita membimbing anak yang dijustis oleh guru-guru, anak akal, anak ini akal, Pak, ya. Pas dia tamat itulah yang menghargai kita. Kemanapun dia lihat kita, dia salam. Nah, kenapa? Karena kita bimbing. Dia merasakan kalau tanpa bimbingan dia tidak akan tamat. Itu dia merasakan. Jadi jangan di tanda kutip kita ini anak yang punya masalah ini anak yang tidak menghargai. Bukan. Justru anak yang punya masalah, anak inilah yang selalu menghargai sosok seorang guru. Berbeda dengan anak yang pintar. Ini kejadian saya alami. Anak yang pintar tidak punya masalah, dia kerjanya bagus, dia nggak akan nyala-nyala kita. Karena apa ya, kontribusinya katanya selesai. Padahal
di kita mengajar dengan baik. Nah, inilah yang perlu kita memotivasi bahwa anak yang punya masalah itulah anak yang perlu perhatian. Dalam arti saat ini berarti bukan jangan kita menjudge bahwa anak itu sebuah anak nakal, tapi anak yang berkelebihan. Seperti itu Pak ya. Dalam konteks bahwa sekarang dalam di kurikulum mereka bahwa bahwa siswa itu adalah siswa yang beralih untuk melakukan hal apa saja di sekolah, dalam arti ke dunia pendidikan, kan seperti itu. Sehingga konsepnya bahwa kita seorang pendidik memberikan pembiasaan yang baik, pembiasaan yang baik sehingga siswa itu akan melakukan hal yang baik pula di sekolah. Kira-kira bahwa kalau kita memberikan pembelajaran ya kepada siswa itu hal yang baik, maka siswa itu akan melakukan hal yang baik. Seperti itu Pak ya? Iya. Sesuai dengan kata orang itu, apa yang kita tanam dan itu yang akan kita petik. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya sudah memberikan jawaban dari apa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat Pak untuk saya sendiri selaku calon guru penggerak, dan mungkin nanti saya akan bisa menerapkan kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat di sekolah SMP 47 ini. Dan harapan saya nanti saya bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi khususnya, dan siswa-siswa yang bukan dianggap atau dijudge lagi sebuah siswa yang nakal, namun siswa-siswa yang berkelebihan. Dan itu harapan kita bahwa siswa yang selama ini menjadi anak yang berkelebihan itu akan mengingat apa yang kita tanamkan terhadap siswa di sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas Bapak selaku kepala sekolah di sekolah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.